Nama saya Farhan Aditya dengan NPM 2212011704 yang akan membacakan materi hukum tata negara dari bab 1 sampai bab 16. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. HTN dalam bahasa Belanda disebut Staatsrecht, yaitu ilmu hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Metode pendekatan mempelajari HTN adalah pendekatan yuridis, formal, filosofis, sosiologis, dan historis. Terus hubungan Han dan HTN adalah Han sama mempelajari negara, HTN mempelajari negara dalam keadaan diam, dan Han mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Itu kedua ada bab 2, sumber HTN. Sumber formal HTN itu ada hukum perundang-undangan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, doktrin ketatanegaraan. Sumber materi HTN adalah Pancasila. Bab 3 ada konstitusi. Dalam KBBI, konstitusi ada dua makna, yaitu segala ketentuan ketatanegaraan dan UUD suatu negara. Konstitusi diklasifikasikan menjadi written dan unwritten, rigid dan fleksibel, supreme and subordinate, federal dan unitary, separate power and fused power, republikan dan monarkal. Bab 4 sejarah ketatanegaraan Indonesia. 1. Periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini ditetapkan UUD 1945 oleh PKI. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dan bab 6 dinamika ketatanegaraan RI UUD adalah dokumen hukum dan politik resmi dari suatu negara yang berisi kesepakatan pokok tentang negara, mengatur mengenai organisasi negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara, dan pelindungan terhadap HAM. Bab 7 bentuk dan kedaulatan RI. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sifat pokok kedaulatan menurut John Bodin yaitu absolut, tidak terbagi, abadi. Bentuk negara Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ada bab 6. Ada bab 8, negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam konstitusi negara tersebut. Unsur negara hukum yaitu jaminan HAM, pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, asas legalitas, dan penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Bab 10 kelembagaan negara. Lembaga tinggi negara lapis pertama dalam UUD 1945 setelah amandemen, yaitu Presiden dan Wapres, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK. Lapis kedua Menteri, Tentara Nasional, Kepolisian, KY, Komisi Pemilu, Bank Sentral. Bab 11 pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat pada pemerintahan daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Bab 12 kewarganegaraan dan keimigrasian. Dalam suatu wilayah ada 3 golongan orang, yaitu warga negara, penduduk yang bukan warga negara, dan orang asing yang kebetulan sedang berada di wilayah tersebut. Warga negara menurut pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Bab 14 HAM. HAM adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia. Karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia, HAM menjadi komitmen dunia sejak dideklarasikannya DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada 1948. Bab 15 lembaga perwakilan menurut UUD 1945. Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPRD. Anggota DPR dan DPRD mempunyai fungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Masyarakat dapat juga menyalurkan aspirasi melalui partai politik. Dan yang terakhir bab 16 peradilan tata negara. Gagasan mengenai lembaga peradilan tata negara merupakan bentuk kemajuan dalam kehidupan bernegara.
Keberadaan peradilan tata negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal ini kemudian melahirkan konsepsi constitutional review.